Selamat datang di SMK Yadika Pagelaran, sekolah menengah kejuruan yang berkomitmen mencetak generasi muda yang unggul dan siap menghadapi dunia kerja. Berlokasi di Jalan Raya Gumukmes, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung, SMK Yadika Pagelaran hadir sebagai pilihan tepat bagi Anda yang ingin meraih masa depan cerah di berbagai bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Hermadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Transformatif Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 dengan NIM 2501730045 LPTK UIN Durai Sua Lampung. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Yadika Pagelaran kelas 11 dengan materi bukti beriman, memenuhi janji dan mensyukur nikmat. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua anak-anakku. Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu. Pimpin ketua kelasnya. Siap semuanya, berdoa mulai. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Tanggal 23. Farmasi menyiapkan Afra, Anissa, Aurelia, Hadir. Cikal, Hadir. Deca, Hadir. Dea, Hadir. Devita, Hadir. Dika, Fathan, Herlian, Hadir Pak. Imanul. Keluar maksudnya? Keluar sekolah? Oh. Keluar nih ya. Indah, Hadir. Janitra, Yesen. Ratan, Hadir. Intan apa? Intan, Maisha, Hah? Lomba ya? Iya. M. Hafiz, Hadir Pak. Nabila Putri, Pak. Nagita, Pak. Naidila, Hadir Pak. Nazwa, Hadir Pak. Nesya, Hadir Pak. Ratu, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. M. Salwa, Hadir. Siva, Hadir Pak. Zakia. Hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sebaiknya istighfar bersama, ya. Oke, bangun semua. Drinkingnya seperti
seperti biasa yang kita lakukan gaya dengan gaya, dan dilihat nanti gayanya itu enggak kita sampai kapan pun ganti-ganti enggak. Ya, manusia terus punya apa, kecenderungan apa namanya, konsentrasi, kecenderungan apa tetap ke satu aja ya. Oke, kita mulai. Konsentrasi Konsentrasi mulai. Oke, kita kasih aku semua. Sudah semangat belum? sudah. Nanti kalau itu tidak ada briefing lagi, kita mulai materi pada pagi hari ini. Oke, dibuka bukunya. Materi bab 2 halaman 13. Coba dibuka bukunya. Bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Itu materi pada pagi hari ini. Udah pernah dibaca? Hah? Udah? Baik. Mari dibaca, nanti saya terangkan supaya kalian paham materi bab 2, yaitu bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Saya terangkan, kalian pahami, kalian dengarkan apa bukti beriman. Bukti beriman itu adalah taat kepada perintah Allah, selalu mengerjakan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Ya. Di sini sangat berkaitan sekali dengan cara kehidupan kita dalam sehari-hari. Gimana caranya kita sholat, terus berbuat baik pada orang tua, terus hidup di masyarakat itu harus selaras dengan kehidupan kita yang berakhlakul karimah. Paham? Ya. Terus yang pertama itu tentang memenuhi janji. Jadi bukti iman itu selalu menepati janji. Apabila kalian berjanji, itu harus ditepati, ya. Karena segala sesuatunya itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Sekecil apapun perbuatan di dunia dipertanggungjawabkan di akhirat. Artinya kita buat janji sama orang harus tepati. Ya, misalnya contoh si A berjanji misalnya ingin memberikan kue besok gitu. Harus tepati, diberikan kuenya besok, ya. Itu bukti kita punya iman, ya. Ini tuh. Terus sebelum saya lanjutkan kembali, saya mau bertanya dulu kepada kalian. Coba kamu sebutkan pengertian janji menurut Kamus Bahasa Indonesia. Apa yang tadi kamu baca? Apa? Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Ya, janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Nah, ibaratnya kalau bahasa Arabnya itu akad. Jadi suatu perjanjian itu dilangsungkan dengan salaman. Misalnya udah sama-sama yakin keduanya, itu harus ditepati. Ya. Bukan akad nikah aja, jadi akad melakukan perjanjian pada siapapun dan harus ditepati. Itu ya. Terus hukum menepati janji. Coba kamu jelaskan perbedaan pandangan ulama itu hukum menepati janji itu
Bagaimana ini? Coba Mas, apa Mas? Dibaca Mas. Tuh. Hukum menepati janji menurut jumhur ulama. Ada perbedaan pandangan ulama tentang hukum menepati janji. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memenuhi janji yang itu murni berbuat baik pada orang lain adalah sunnah dan tidak wajib. Janji yang murni berbuat baik kepada orang lain, misalnya seseorang berjanji jika ia mendapatkan bonus gaji, ia akan mentraktir makan bakso temannya. Yang kedua, Imam Malik mengatakan bahwa hukum memenuhi janji itu wajib jika janji tersebut menyebabkan orang lain sudah melakukan sesuatu tindakan tertentu, dan jika janji tersebut tidak dipenuhi maka orang tersebut menderita kerugian atau mengalami kesusahan. ya. Jadi kalau janji itu nggak ditepati, itu kita kena masalah apa? Itu di bahasanya masalah di hukum di dunianya kita selalu diperbuat sama Allah Subhanahu Wa Taala apa bahasanya selalu apa sialan gitu. Sialan tuh maksudnya kita nggak diridhoi apapun yang pekerjaan kita. Contoh misal tadi kata teman kamu tadi selalu berbuat, misalnya kita punya janji tapi nggak tepati, kita dikasih cobaan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Contoh misalnya cobaan tuh, misalnya duitnya hilang, terus lupa dan lain sebagainya, banyak yang kaitkan dengan cobaan sama Allah. Jadi Allah itu memberikan cobaan sesuai dengan kebatasan kemampuan manusia tersebut, ya. Itu. Terus sesuai dengan ayat Qur'annya, dalilnya itu surah Al-Isra juz 17 ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayatnya, halaman 15. Wala taqrabu mala yatimi illa billati ya ahsanu hatta yablugha asuddahu wa aufu bi ahdi innal ahda kana mas'ula. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, dengan mengembangkannya sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Nah, sesuai dengan ayat tersebut, ya, jelaskan dalam Al-Quran. Jadi janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Jadi harta anak yatim itu nggak boleh, maksudnya nggak boleh digunakan, nggak boleh dipakai yang untuk hal-hal yang tidak ada pentingnya. Jadi artinya kalau misalnya kita punya ngurus anak yatim, dikasih sumbangan sama orang misalnya, terus kita jangan sampai mempergunakannya dengan semau kita, nggak boleh. Itu urusan anak yatim, ya. Karena di situ Allah melaknat kalau misalnya memakai uang anak yatim atau harta anak yatim, ya. Itu, paham? Jadi terusan ayat tersebut itu penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Jadi misalnya kayak tadi saya bilang kan, si A punya janji sama si B harus tepati, ya. Karena kalau tidak tepati dosa. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan bertanya seputar masalah atau materi tentang janji, menepati janji. Sebelum kita teruskan materi selanjutnya, Saya mau nanya. ya silakan. Kalau misalnya dia tepatin janji nggak sesuai itu gimana?
Jadi gini, kalau misalnya perjanjiannya apa? Misalnya perjanjiannya apa? Dari awal perjanjiannya apa? Kalau misalnya perjanjiannya apa? Kalau nggak tepatin, ya harus menepati. Sesuai dengan akad apa? Omongannya apa? Nih, misalnya ada gini, aku janji gak bakal ninggalin kamu, tapi janjinya tetap ninggalin. Oh, kalau itu berarti janji dengan perasaan, ya. Emang beda? Beda. Janji dengan perasaan nama yang diutarakan beda, ya. Kalau perasaan itu hanya Allah yang memberikan jawabannya, karena perasaan, ya. Nggak bisa orang menilai perasaan orang lain, nggak bisa. Kecuali dia sendiri dan Allah penciptanya perasaan, ya. Kalau kesedihan bisa merasakan, ya. Kalau presiden bisa merasakan, kalaupun kesusahan bisa merasakan, tapi kalau masa perasaan tentang kasih sayang itu cukup orang itu dan pasangannya ataupun Allah Subhanahu Wa Taala yang merasakan. Nggak bisa. Jadi manusia itu nggak bisa berbagi, ya. Perasaan itu nggak bisa dibagi satu-satu, ya. Maksudnya materinya tentang mensyukuri nikmat. Syukur itu menurut bahasa selalu menikmati apa yang diberikan sama Allah SWT, ya. Selalu bersyukur, selalu menikmati apa yang diberikan sama Allah. Contoh misalnya nafas, ya. Nafas diberikan sama Allah dengan gratis, kita harus menikmati dan bersyukur kepada Allah. Coba kalau misalnya seandainya nafas itu bayar, berapa ribu triliun kita bayar, yang bangun itu sampai tidur lagi, ya, bayar. Makanya oksigen yang ada di rumah sakit itu mahal, karena memang mahal oksigen itu, ya. Jadi menurut istilah syukur itu selalu menunjukkan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang misalnya dapat rezeki, alhamdulillah. Misalnya dapat apapun selalu bersyukur, ya. Itu. Terus syukur, bukan sabur, ya. Syukur, sabur itu suatu kalimat yang benar-benar ada di Al-Quran, yang kita kalimat terpuji, ya, dan kita harus syukuri. Jadi manusia harus memiliki bentuk jiwanya, harus menerima apa yang diberikan oleh Allah SWT. Itu, ya. Coba kamu bagian sini belum bertanya, ya? Oke, coba kamu itu pengertian mensyukuri nikmat, halaman 15. Ya. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan setulus hati. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuktikan melalui kerendahan hati dan ketulusan menerimanya, yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Sementara makna nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun segala kesenangan yang lain. Seringkali kita diingatkan oleh khatib atau dai bahwa nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam, termasuk juga nikmat sehat walafiat. Jadi perwujudan syukur harus dilakukan dengan 3 hal, yaitu
Satu, menjadi orang yang bersyukur memiliki beberapa keuntungan diantaranya sebagai berikut. Satu, jauh lebih produktif. Dua, lebih bahagia dan optimis. Tiga, manfaatnya akan kembali ke diri sendiri. Jadi kalau kita selalu bersyukur, itu kita lebih yakin kalau semua pekerjaan kita, semua tindak laku kita diterima sama Allah SWT atau dari Allah SWT. Lebih yakin, lebih produktif, terus lebih bahagia. Kita selalu bahagia, siapa Allah bahagia terus, ya nggak pernah guna-guna. Ya. Terus manfaatnya akan kembali. Jadi kita dapat manfaat selalu ingat sama Allah, selalu tenang hidupnya, nggak gelisah kalau kita selalu bersyukur. Ya. Makanya jangan berhenti mengucapkan alhamdulillah. Apapun pekerjaannya, apapun hasilnya, alhamdulillah. Baik, saya akan buat kelompok diskusikan materi tentang menepati janji dan syukur. Artinya nanti presentasi diskusikan apa yang telah kalian rasakan atau kalian di kehidupan sehari-hari tentang janji, terus tentang bersyukur. Diskusikan. Kaum laki-laki, ayo dibantu kaum laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Fahmi. Nama saya Reza Tisio. Nama saya Masih juga. Perkenalkan, nama saya Dika Ferry Fernando. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang janji. Janji menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Pengertian lain menyebutkan bahwa yang disebut dengan janji adalah pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap ketentuan yang harus ditepati. Hukum menepati janji memiliki perbedaan pandangan ulama. Yang pertama, menurut jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memenuhi janji itu murni. Berbuat baik kepada orang lain adalah sunnah dan tidak wajib. Dan menurut Imam Malik bahwa memenuhi janji itu wajib jika hal tersebut menyebabkan orang lain. Bagian janji dalam Islam, janji itu ada dua macam. Janji seorang hamba kepada Allah untuk hanya beribadah kepada saya, dan janji yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Manfaat janji adalah amal yang menentukan bagaimana seorang menjadi akan mendatangkan bagi kita dan lingkungan sekitar kita berjanji. Satu, mendapatkan predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab tercapainya sifat mutakin. Dua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan dan ketentraman serta jauh adalah konflik dan perselisihan. Tiga, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari pengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim atau non muslim. Empat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Oke. Sampai sini ada mau bertanya? Tidak. Sebutkan nama kelompok berapa? Nama saya Dea dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah bagaimana Islam memandang orang yang selalu menepati janji? Banyak juga habis. Ada orang Yang selalu menepati janji. orang yang selalu memenuhi janji dipandang sangat mulia, termasuk orang yang bertakwa, berakal dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Dea Kurnia. Ya. Cukup.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih upload semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berjumlah 4 orang. Nama saya Rizkan Saputri. Nama saya Linda Farenda. Nama saya Taufani Sabina. Nama saya Siti Putria. Di sini kita akan mempresentasikan tentang bersyukur. Tanda bersyukur kepada Allah adalah mengakui dan menyadari nikmat Allah yang mengerti, mengucapkannya dengan lisan, misalnya alhamdulillah, dan mewujudkan syukur dalam perbuatan seperti menggunakan nikmat untuk beribadah, membantu sesama, serta menjaga dan menggunakan nikmat kemajuan dengan kekurangannya. Tanpa bersyukur di kehidupan sehari-hari seperti berdoa dan berzikir, melakukan ibadah dan amal kebaikan, menghargai hal-hal kecil, tidak mengeluh dalam menghadapi ujian, dan menggunakan nikmat yang ada untuk kebaikan orang lain. Cara agar belajar bersyukur seperti memperbaiki diri, menjauhi sifat takabur, mengingat kematian, dan membandingkan diri dengan orang yang lebih di bawahnya. Pengalaman bersyukur, perasaan bahagia, puas, dan apresiasi terhadap apa yang kita miliki seringkali muncul setelah mengalami atau menyadari nilai dari hal yang sebelumnya tidak bisa. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah presentasi atau pembelajaran mendalam tentang bukti beriman, menjadi bersyukur nikmat. Ya. Terima kasih. Saya berharap kalian dipelajari lagi supaya lebih paham, supaya lebih mengerti dan dibawa di kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran ini dibuktikan dengan digabarkan dalam kehidupan sehari-hari, diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tetap berdoa semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah dan apa yang kita lakukan yang berbuat buruk dibuang atau dicatat sebagai dosa kita. Artinya kita selalu berbuat baik, selalu taat kepada Allah. Insya Allah kita masuk. Oke. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kita ucapkan lafaz hamdalah. Sebelum saya tutup, kita baca doa ulang dulu. Ya. Pimpin kelasnya. Siap semuanya, berdoa mulai. Yeah.
wabarakatuh.